Acara selanjutnya, pesan dan nasihat yang akan disampaikan oleh Atasé Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, India. Ibu Leslia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pendiri pesantren Haji Muhammad Nur Abu Bakar dan Hajah Randia sebagai pendiri pondok pesantren Nur Al-Hajiyah, yang saya hormati Bapak Firmansyah sebagai Ketua Yayasan Pesantren Nur Al-Hajiyah dan juga pengurus yaitu Bapak Haji Nurdiansyah serta Direktur Pesantren Nur Al-Hajiyah dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka serta para guru dan juga santri yang saya banggakan dari pesantren modern Nur Al-Hajiyah. Dan tidak saya lupakan juga hadir bersama saya adalah Mas Ihsan beserta para alumni dari perguruan tinggi di India yang hadir mendampingi saya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini, dan pertama kali saya hadir ke Kabupaten Langkat dalam situasi yang sangat tidak saya duga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya sebelum saya menyampaikan hal-hal berikutnya sebagaimana yang diminta oleh pembawa acara. Saya tidak hadir dengan pakaian yang proper sebagaimana saya harus hadir ke pondok pesantren, karena saya membayangkan bahwa saya hadir ke sini adalah main. Saya berkeliling pesantren ini sambil bincang-bincang santai. Sama sekali saya tidak menduga sambutan yang sangat luar biasa, dan saya terharu sekali dengan diselenggarakannya acara ini secara formal, karena mohon maaf saya sudah berkali-kali menghadiri acara formal yang suatu saat saya datang ke sini sebenarnya ini dalam suatu yang suasana yang sangat informal, sangat santai. Kita bisa bincang-bincang bersama para guru, para murid, tidak di ruangan yang menurut saya ini sangat istimewa. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia. Ini merupakan pengalaman saya yang tidak akan saya lupakan, karena pada Bapak Firmansyah itu KBRI tahun 2019 beserta Bapak Direktur, awalnya adalah karena urusan beliau berkaitan dengan rumah sakit, tetapi kehadiran ke KBRI sekaligus diskusi tentang pendirian pesantren ini, dan alhamdulillah 1 tahun kemudian pesantren ini berdiri dengan megah di atas tanah seluas 14 hektar dengan murid 260 dan didampingi oleh guru sebanyak 30 orang. Buat saya ini adalah suatu prestasi yang membanggakan ketika awal berdirinya pesantren ini sudah disambut baik oleh masyarakat di Sumatera, dan ini merupakan awal yang baik bagi para santri dan para guru untuk menunjukkan bahwa sebagai nantinya alumni yang pertama kali harus bisa menjadi contoh untuk alumni-alumni berikutnya, dan harus bisa menjadi penarik minat bagi masyarakat sekitar supaya mereka mau sekolah di pondok pesantren ini. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya diminta untuk menceritakan pengalaman saya sehingga saya bisa menjadi atas pendidikan.
di KBRI New Delhi. Terus terang bahwa menjadi diplomat itu adalah bagian dari cita-cita saya waktu saya masih SD. Karena ketika masih kecil biasanya banyak ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin jadi macam-macam. Di antaranya yang saya pernah mimpikan adalah diplomat. Karena dulu saya senang sekali dengan pelajaran ilmu bumi. Saya senang sekali dengan bermain peta. Saya senang sekali ketika saya berada di stasiun. Saya senang sekali ketika saya berada di terminal bus. Saya akhirnya senang sekali ketika saya bisa melihat pesawat. Ketika saya akhirnya bisa juga naik pesawat. Ketika saya masih kecil, yaitu di SD, mulai dari kelas 3 SD, saya sudah mulai menyenangi belajar peta. Berawal dari belajar denah sekolah. Sekolah saya berada di lingkungan mana, berada di batasan kota apa dan apa namanya, dan akhirnya kelas 6 mulai mengajak ke peta dunia. Dan disitulah saya mulai mencoba untuk bersimulasi kalau saya pergi dari negara ini menuju ke negara mana, saya harus melewati mana. Saya berimajinasi sendiri dan mungkin inilah yang membawa saya bisa sampai ke New Delhi, karena kebetulan alhamdulillah Allah sudah memberikan jalan kepada saya ketika saya bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Badan Penelitian dan Pengembangan. Saya ditempatkan di bagian yang menangani kerjasama internasional. Dari situlah saya mempunyai mitra, mempunyai teman yang berasal dari berbagai negara, dan saya diberi kesempatan mengikuti pelatihan, mengikuti training, mengikuti workshop maupun conference, dan dipercaya untuk menjadi focal point suatu kerjasama forum kerjasama internasional, yaitu di bawah APEC Economic Cooperation APEC. Dan dari situlah kemudian mengarahkan saya untuk perjalanan ini akhirnya. Tetapi itu pun saya harus mengikuti seleksi, dan saya tidak mengira sama sekali bahwa saya ditempatkan di New Delhi, karena sebelumnya saya mendaftarnya adalah di Papua Nugini. Namun Allah berkehendak lain, akhirnya saya ditempatkan di New Delhi, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman yang sangat membantu saya, teman-teman yang sangat kooperatif ketika selama saya bekerja di New Delhi. Salah satunya adalah Mas Isan, dan juga saya bertemu dengan alumni alumni India yang bekerja di India. Saya mohon berdiri pada alumni India, Mas Hendri, Mas Saiful, kami mohon para alumni India untuk berdiri. Ada juga di belakang alumni Putri, dan juga di depan ini adalah para alumni India. Mereka tidak hanya kuliah S1 tapi juga S2, dan di antara mereka ada yang memperoleh beasiswa. Saya berharap di antara mutiara-mutiara dari pesantren modern Nur Al-Madiyah nantinya akan bisa melanjutkan kuliah di India, dan syukur-syukur bisa memperoleh beasiswa dari pemerintah India ataupun dari pihak lain, sehingga akan menjadi kebanggaan dari pesantren ini. Banyak sekali kesempatan untuk belajar di India, dan perlu saya informasikan bahwa mahasiswa Indonesia yang kuliah di India sebagian besar adalah dari pesantren, dan ini adalah menjadi informasi yang baik buat para santri di sini. Janganlah minder kalau dari pesantren tidak bisa melanjutkan kuliah sampai ke luar negeri. Banyak sekali dari pesantren yang berhasil untuk kuliah di luar negeri, dan mulai sekarang bangunlah mimpi
Tanpa mimpi, teman-teman tidak akan bisa menuju ke arah sana. Tapi mulai dari membangun mimpi, mohon teman-teman juga membekali bagaimana untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Dan alhamdulillah di sini di pesantren ini Bapak Firmansyah sudah mendesain bagaimana membekali para santrinya untuk bisa menuju dunia global, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sentuhan teknologi sudah diberikan kepada teman-teman. Dan tanpa ada keseriusan dari teman-teman untuk mewujudkan mimpi itu akan mustahil. Mimpi jadi tinggal mimpi. Jadi saya sangat mengencourage kepada adik-adik di sini, bangunlah mimpi itu disertai dengan usaha maksimal dan konsisten. Jadi belajar di India itu merupakan kesempatan yang baik, karena bukan hanya tadi ada yang sudah mencintai film-film India, mungkin berawal dari mencintai film India, akhirnya mencintai ilmu yang bisa digali dari India. Perlu diketahui bahwa di India itu ada lembaga yang melakukan penelitian ruang angkasa, namanya Indian Space Research Organization. Dan dari LAPAN, ada yang tahu LAPAN? Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, itu trainingnya di India. Dan pada saat ini kebetulan saya kembali ke Jakarta itu tanggal 26 Januari. Bersama saya ada beberapa ilmuwan dari ISRO dari India yang akan bergiat memonitoring proyek yang berkaitan dengan peluncuran roket yang ada di India. Jadi semoga informasi ini juga bisa menjadi motivasi dari para santri di sini, bahwa teman-teman juga bisa belajar selain ilmu agama, selain ilmu umum. Jadi mulai sekarang arahkan kemana yang akan dituju, fokusnya apa, dan itu sebaiknya mulai dari sekarang dijalani. Hal yang lain yang kita bisa pelajari di India adalah, ada yang tahu Gojek? Nah, pusat data Gojek itu ada di India, di kota Bangalore. Jadi ketika teman-teman mungkin ada yang pernah ke Jakarta, kota yang ada Gojeknya, datanya semua ada di sana. Nah, di Bangalore itu merupakan pusat programmer dunia berkumpul. Silicon Valley-nya India itu ada di Bangalore. Kalau di Amerika, Silicon Valley-nya ada di California, India punya di Bangalore. Dan perlu ketahui teman-teman bahwa CEO perusahaan besar seperti Microsoft, kemudian Google, dan perusahaan besar lainnya sudah dipegang oleh India. Nah, kalau kemarin-kemarin kita khawatir dengan kehadiran orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, orang Jepang, orang Cina datang ke Indonesia. Di sisi lain kita juga perlu khawatir bahwa tidak akan lama lagi orang India akan memasuki Indonesia. Dan untuk menjaga negara Indonesia ini selamat juga dari kehadiran orang asing, salah satu diantaranya adalah para santri dari pesantren Al-Nuriyah ini yang akan menjaga NKRI. Jangan sampai NKRI kita itu dikuasai oleh orang asing. Sumber daya alam kita, sumber daya yang lain yang dimiliki oleh Indonesia, keselamatannya terletak juga di antara para santri. Kecintaan dan nasionalisme terhadap Indonesia harus juga menjadi pegangan dari para santri ini.
Jadi selain teman-teman belajar ilmu keagamaan, tanamkanlah nasionalisme, kecintaan terhadap Indonesia. Karena siapa lagi yang akan menjaga Indonesia, siapa lagi yang akan melanjutkan keberadaan Indonesia kalau tidak di antara para santri Nur Ar-Rahdiyah. Saya yakin-yakinnya bahwa di antara para santri Nur Ar-Rahdiyah akan menjadi bagian dari pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Ada yang tahu bahwa tahun 2045 Indonesia berada pada posisi bonus demografi. Ada yang tahu? Oke. Pada tahun 2045 nanti statistik Indonesia sebagian besar itu akan dipenuhi oleh generasi yang usia produktif. Selanjutnya, pesan, nasihat, dan motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iksan MA, salah satu alumni Pondok Pesantren dan Universitas India. Waktu dan tempat sudah diatur. Yang kami muliakan pendiri Yayasan Pesantren Nur Ar-Rahdiyah, yaitu Haji Muhammad Nur Abu Bakar, ayahanda kami, sekaligus Ibu Hajah Fathiyah. Sebelum dilanjut, awalnya saya itu nggak tahu dari mana asal nama Pesantren Nur Ar-Rahdiyah. Tapi saya juga nggak bertanya, karena kalau saya bertanya gampang sekali mendapatkan informasi tersebut. Hari ini saya tahu bahwasanya Nur Ar-Rahdiyah itu diambil dari kata nama dari ayahanda dan ibunda, yaitu Nur dari ayahanda Muhammad Abu Bakar, kemudian Ibu Radiyah. Jadi kita menempatkan, pendiri pesantren ini menempatkan nama orang tua itu di atas kemuliaan yang luar biasa. Yang saya muliakan juga pendiri Yayasan Pesantren Ar-Rahdiyah, tepatnya ketua yayasan sekaligus sahabat kami, yaitu Kanda Firmansyah. Beliau juga teman secara secara personal juga sangat dekat. Beliau sangat membantu kami sebelum ke India juga. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Saiful Abdi MHum. Sebuah kemuliaan bisa bertatap muka hari ini dengan beliau. Yang kami muliakan juga Direktur Yayasan Pesantren, yaitu Ustaz Balika Lubis. Beliau adalah guru kita, panutan kita juga. Selanjutnya guru dan ustadz kami yang sudah kenal lama juga, yaitu Ustadz Hidayat Darussalam MA. Beliau adalah tokoh penting juga untuk masa-masa jayanya Darul Arafah pada saat kami bersekolah di Pesantren Darul Arafah tersebut. Ustadz Saifullah, ada kakak-kakak kami juga di sana,
Biarawan adalah senior kami, alumni di atas kami. Kemudian yang kami hormati asatidz dan asatizah yang mengabdi pesantren ini, dan para santri yang kami kasihi. Mohon izin Bapak Ibu, Ustadz, asatidz dan teman-teman semua. Tadi sedikit diangkat kalau saya diminta untuk motivasi. Mungkin lebihnya sharing ya. Saya akan mencoba untuk lebih interaktif sama teman-teman. Sebelumnya saya adalah salah satu bocah yang lahir dulu di kampung yang terpencil. Kalau di Google, kita sering cari Google kan, misalnya Tanjung Pura ada tuh kan, ada Tanjung Pura. Tapi kalau tempat saya tuh nggak ada, susah carinya. Jadi kampung terkecil. Tapi saya punya kemauan pada saat itu untuk merubah nasib, mengangkat derajat orang tua dengan perjuangan. Karena menurut saya satu, dimanapun kita berada, di kota, di desa, terpencil atau di kota yang urban gitu, yang menentukan keberhasilan kita adalah keberanian dan kemauan untuk maju dan berubah. Jadi saya kalau berkecil hati, saya merantau meninggalkan orang tua sama seperti kalian, dan saat ini Darul Arafah. Kemudian saya setelah Darul Arafah, saya pindah belajar ke India pada saat itu dengan segala keterbatasan, karena orang tua saya bukan orang tua yang dari segi ekonomi itu memadai, sangat terbatas. Ibu saya jualan es batu. Kebetulan tuh di depan rumah saya ada kelapa, orang yang main bola kaki. Jadi di situ ibu saya mengumpulin uang dari penjualan es. Uang tersebut dikumpulin setiap hari sampai 1 bulan, kemudian dikirim untuk biaya pendidikan saya baik di pesantren sampai di India. Nah setelah itu terus saya berjuang sampai saya dapat pekerjaan. Tapi saya nggak mau fokus di sini, teman-teman, kepada cerita saya, karena itu bisa saja didramatisir. Saya mau ceritain, ini fakta cerita teman-teman alumni India yang ada di sekitar kita saat ini. Yang pertama saya minta berdiri ya, Bang Ovan dari Malang. Nah, saya cerita sedikit dengan dia. Bang Ovan ini adalah salah satu alumni universitas di India. Namanya itu Aligarh Muslim University, AMU, yang berada di negara bagian Uttar Pradesh. Beliau selesai S1, kemudian langsung bergerak di dunia pendidikan, yaitu SAS. Jadi institusi kursus bahasa Inggris sekarang sudah jadi grup. Jadi bukan cuma kursus bahasa Inggris, bahasa yang lain juga ada, TOEFL juga ada. Beliau lah direkturnya. Jadi beliau ini adalah salah satu alumni yang juga sukses dari India. Kemudian Bang Anto, Bang Anto ini cukup menarik karena dia berangkat ke India untuk belajar S2 bersama istrinya yang tercinta, Kak Nur sendiri, Nurjana. Mereka berangkat ke India untuk belajar S2, tetapi dengan ekonomi juga yang terbatas. Akhirnya mereka pilihlah salah satu universitas yang jauh, yaitu di Dr. Ambedkar University. Dr. Ambedkar University yang ada di Agra, 1 kilometer dari Taj Mahal kalau kalian tahu. Nah, bagaimana mereka survive? Mereka juga nggak punya uang yang cukup, nggak dikasih uang sama orang tuanya. Sementara mereka juga punya anaknya itu dibawa untuk sekolah S2 masing-masing. Mereka berjualan nasi khas Indonesia. Jadi mereka masak makanan khas Indonesia, kemudian dijual ke komunitas masyarakat Indonesia. Misalnya hari Minggu masakan lontong, nasi goreng, kita pesan sama dia. Jadi uangnya itu kumpul, itulah yang mereka biaya kuliah mereka di India. Sampai mereka selesai S2, kemudian mereka berhasil mendapatkan ijazah dan kembalilah ke Indonesia. Itu tentang Bang Anto dan istrinya. Kemudian Bang Tio sama Bang Henry sama-sama diri. Bang Tio, Bang Henry. Nah, yang sebelah kiri Bang Tio masih lajang. Kalau Bang Henry udah nikah ya. Nah, Bang Tio dan Bang Henry ini juga alumni
kampusnya itu berjarak sekitar 5 jam ya dulu. Ya sekarang udah 4 jam, 3-4 jam lah. Nah, mereka ini juga dari keluarga yang gak mampu. Jangankan kuliah di India, sekolah di Nur Arabia sekarang aja dulu gak mampu. Gak bakal mampu, dari mana bang? Bapaknya petani, penghasilannya paling di bawah 500.000 per bulan. Terus mau kuliahnya dari mana? Cuma nasib membawa mereka kepada perubahan. Bagaimana perubahan itu terjadi oleh mereka? Jadi kisahnya begini. Khusus untuk Bang Henry ya, Bang Suhendri MA, ya, The Master. Beliau sekarang kerja di salah satu perusahaan Microsoft yang ada di India, Telecompliance sebagainya. Kalau bisa dibilang secara mudah mereka ini tidak punya background pendidikan yang kuat waktu di India, lemah banget, rentan banget. Jadi saya kenal beliau, si Henry ini, Pak Henry ini, waktu saya pulang liburan ke kampung, kemudian saya buat kolam. Karyawan yang buat kolam itu dia belum masih sama SMA bang ya. Dia buat kolam, terus dia tanya, kita cerita. Sampailah cerita itu kepada pembahasan mengenai perbedaan antara bom atom sama bom nuklir. Jadi Bang Suhendri ini meskipun di kampung dia menjelaskan ke saya bedanya bom atom dan bom nuklir. Dampaknya sangat besar kalau nuklir. Bom atom aja udah begitu katanya. Terus saya bilang ini anak maju nih. Tapi kenapa harus kerja kotor-kotor begini? Saya bilang. Saya tanya mau nggak kamu kuliah di India? Mau bang? Kebetulan saya juga nggak banyak uang, pada situ nggak cukup uang. Saya bilang oke deh. Tahun ke depan, kamu buktikan kumpulin uang untuk kamu bisa ke India. Selanjutnya nanti setelah kita cari uang sama-sama di India. Waktu berlalu sampai setahun berlalu. Saya pikir dia ini udah lupa ini bang. Si ini udah lupa sama janji dia, selama dia mau kuliah di India. Tetapi waktu saya cuti setahun setelahnya, dia datang ke saya. Dia bawa uang kalau nggak salah 2 juta. Bang, saya punya uang 2 juta. Saya mau ke India. Ternyata selama setahun itu bang, dia bekerja menjadi kuli bangunan 4 juta waktu itu ya, 4 juta. Bekerja menjadi kuli bangunan di Gajah Putih ya, Aceh. Nah, waktu dia merantau ke Aceh, ada pembangunan, dia jadi kuli bangunan di kampus Gajah Putih ya, di Aceh ya. Nah, saya terharu, sangat terharu dengan semangat dia. Ya wes, datanglah ikut. Nah, begitu juga Bang Satrio. Nah, Bang Satrio ini juga petani. Ayahnya paksa ikut juga ke sana dengan semangat yang modalitas sangat minim. Setelah mereka berdua diikuti lagi oleh namanya Bang Dosman. Betul Bang Dosman? Bang Dodos. Nah, Dosman kan Mananu S2 ya sekarang ya, S2 juga ya. Nah, nasib mereka sama. Mereka juga berasal di kampung yang sama juga, dekat-dekat saya saja. Karena saya punya misi begini. Kalau saya bisa, saya pengen punya dampak yang baik buat teman-teman sekitar. Mereka-mereka yang nggak mampu secara ekonomi, tapi punya kemauan untuk berubah. Jadi bergabunglah mereka ini, jadi Bang Henry, Bang Dosman, Bang Satrio. Mereka belajar di kampus yang sama pada saat itu, sekitar 3-4 jam lah dari kota. Terus bagaimana mereka bisa bertahan kalau nggak punya uang dan nggak dikirim uang sama orang tuanya? Saya juga untuk membiayai mereka nggak mungkin banyak begitu kan uangnya dari mana? Saya kasih mereka istilahnya mancingnya doang. Jadi mereka lah yang mancing dari ikan di sana. Jadi mereka secara bergantian itu buat tempe. Tempe kalian tahu yang kita makan sehari-hari. Mereka berjualan tempe, buat tempe dijual di komunitas-komunitas orang Indonesia yang ada di sana. Jual tempe, jadi gaet, ya bang ya. Kemudian nanti kalau ada festival makanan, mereka jualan makanan untuk mempertahankan kehidupan mereka, bukan cuma hidup tapi bisa menyelesaikan kuliah. Karena perjalanan dari ibu kota sampai Tanigara itu jauh, waktu ujian mereka ada di ibu kota tinggalnya.
Jadi caranya begini, besok ujian misalkan jam 7 pagi. Jadi dari Ibu Kota Yuniati mereka udah jalan keluar malamnya jam 7 malam gitu ya, besok ujian supaya nggak ketinggalan. Sampai mereka di Kota Abia, mereka nggak punya tempat. Tahu bagaimana mereka tidur pada saat itu untuk menunggu ujian besoknya? Mereka itu kalau di sini gampang ya, bisa ke masjid ya, mana gampang lah di sini. Kalau sana masjid nggak terbuka, nggak boleh. Jadi mereka singgah ke ruko-ruko atau toko-toko yang ada di Kota Abia. Jadi mereka tidur di sana, di depan toko, gelap koran, tidur mati lampu, nyamuk banyak. Besok ujian, bakal stres mereka. Jadi mereka tuh tidur di hamparan depan ruko aja. Besoknya sholat subuh mereka persiapkan ujian. Begitu seterusnya sampai 3 tahun berlalu mereka selesai S1 dengan keterbatasan ekonomi yang menurut saya sedikit bisa dikatakan mustahil, dan orang itu mungkin pesimis juga, tidak bisa kayak gitu. Tetapi faktanya tidak demikian, teman-teman adik-adik semua. Semua itu tergantung pada kemauan, tekad yang kuat kita untuk berubah. Berubah itu bukan cuma diangan-angan saja, tapi dilaksanakan. Dan jangan pernah ukur, ingat ini ya, jangan pernah ukur kemampuan kalian. Misalnya kan berpikir begini, saya mau kuliah di India, apa sanggup ya? Otak saya nggak sampai sana. Jangan pernah berpikir seperti ini, karena yang memberikan otak kemampuan itu bukan kita, tapi Allah kan. Allah memberikan kita sebuah karunia, yaitu otak untuk berpikir. Jangan pernah dibatasi oleh nafsu kalian. Jangan bilang saya mau kuliah di luar negeri, di Amerika Serikat, di Jepang, di India, dimanapun kalian mau, tanpa membatasi kemampuan kalian tadi. Masalah bahasa, nggak usah pikirin. Emangnya mereka ini jago bahasa waktu di India? Enggak pernah. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja susah. Bisanya bahasa Jawa, bahasa Inggris sedikit lah. Tetapi ketika mereka dipaksa untuk berangkat ke India, ditempatkan di dalam komunitas yang memaksa mereka untuk berbahasa asing, bahasa Hindi dan bahasa Inggris, akhirnya mereka bisa. Awalnya mereka cuma geleng-geleng ini. Mereka bilang, Bang, gimana caranya bisa bahasa India? Saya selalu kasih motivasi gini, udah nggak usah susah-susah. Pertama belajar gelengin kepala aja. Kalau udah bisa membedakan gelengan kepala, nggak bisa bahasa India. Kalau bahasa India begini kan kalau kita tidak kan? Oh, enggak. Kalau di India enggak, kalau geleng kepala iya. Ini harus dipahami dulu, teknik-teknik seperti ini. Itulah yang mereka pelajari dulu, menggelengkan kepala. Selanjutnya mereka belajar kosakata, mempraktekkan misalnya mereka berbahasa India dan bahasa Inggris, sampai mereka berhasil bekerja di salah satu perusahaan besar seperti Microsoft. Sekarang yang ngasih tahu mereka ke saya. Kalau dulu kita yang memaksakan, tapi itu berubah seiring dengan kemauan yang mereka miliki. Jalur untuk berangkat ke sekolah atau menempuh pendidikan tinggi di India itu bukan saja melalui modal nekat. Yang tadi modal nekat bukan? Yang Bang Anco, Bang Leko modal nekat, saya modal nekat. Jadi kemungkinan berhasilnya juga tergantung kebesaran tempat kita. Tapi ada jalur beasiswa. Nah, kita ambil contoh sekarang. Contoh banyak begini Pak. Aku juga agak lupa. Namanya tadi siapa? Tiarma. Mbak Tiarma ini lulusan S2 ya? Lulusan S2 di salah satu kampus di Chennai. Menariknya Mbak Tiarma ini berasal dari Tembung. Ada dari sana, dari Tembung. Nah, dari Tembung, Medan. Dari Tembung. Kak Tiarma dari sini. Kak Tiarma ini mendapat beasiswa S2 belajar di salah satu kampus top. Jurusannya apa? Fisika. Bayangin. Tepuk tangan buat Kak Tiarma.
bahasa Indonesia belajar fisika lagi. Kalau guru neranginnya begini pakai bahasa Indonesia, sulit gitu kan? Ini neranginnya pakai bahasa Inggris. Dan Kak Tiara mampu untuk diikutin. Kalau Kak Tiara mampu, maka kalian juga harus mampu. Intinya tadi itu, jangan batasin kemauan kalian untuk maju dan jangan batasin kemampuan kalian dalam berpikir. Jangan bilang otak saya kan sanggup dan sebagainya, jangan begitu. Pokoknya ajar aja. Istilahnya itu gaskan ya, zaman sekarang. Gaskan. Jadi inilah contoh-contoh teman-teman abang-abang kalian nanti yang bisa kalian ambil intibat. Contoh bagaimana mereka bisa seperti sekarang, kan gitu. Jadi ada yang jalur yang nekat tadi kayak saya dan beberapa orang. Ada jalur yang benar, kayak bukan nekat benar juga gitu. Ada jalur yang beasiswa. Nanti boleh teman-teman tanya, ada yang ditanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Kalau nanti kalian alumni pertama ini mau belajar di India udah masuk susah lagi, saya jamin ini abang-abang akan bantu kalian berangkat ke sana. Ada Bang Ovan yang di SAS, dia juga buka asistensi untuk membantu kalian untuk belajar di India, di kampus mana aja. Di sana itu sekarang ada sekitar 242 Bu ya. Ya, ada sekarang itu 175, ya sebelumnya 242 mahasiswa. Dan menariknya, yang paling banyak mahasiswanya adalah mahasiswa wanita. Jadi yang cocok pada ganteng semua ntar di sana. Jadi semangat untuk belajar itu ada. Apalagi orang India, kalau udah cantik, cantiknya kita ampun. Kalau udah jelek, ya cantik juga. Terus musimnya di sana ekstrim deh. Ada panas banget, ada dingin banget. Kalau udah panas itu sekitar 42 Celcius, 43, banyak yang meninggal. Kalau dingin banget, sampai salju, ada di daerah salju ya. Jadi teman-teman main-main ke salju kalau musim dingin. Nah inilah sedikit cerita bagaimana teman-teman berjuang di belajar di India. Dan saya yakin kalian juga akan bisa untuk menempuh bukan sesuatu yang sama, tetapi usaha yang lebih bisa kalian lakukan. Apalagi kalian mampu bersekolah di salah satu kampus, pesantren terbesar yang ada di Lampung. Saya yakin bisa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, khususnya kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan. Mohon terus dipantau kita ini adik-adik ini Pak, sehingga nantinya mereka juga bisa diikuti oleh Bapak dan teman-teman lain menjadi satu tokoh lah yang berperan dalam dunia pendidikan. Karena di Langkat ini menurut saya potensinya besar, tetapi juga harus dibarengi dengan dorongan fasilitas yang juga bagus gitu. Supaya kita nggak